gebrakan Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 800 dunia, seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh keberanian timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meski kalah 0-2, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana. Jadi kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan exposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu, kata Firdaus Mohamed. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4-10 September 2024. Selain timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina, Lebanon, dan Tajikistan. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat 100 dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Firdaus Mohamed. Shin Tae-yong bisa pertimbangkan striker ganas Liga Italia ini apabila Ole Romeni tak jadi bergabung dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bisa menggantikannya dengan striker ganas Liga Italia yaitu Sidney van Hooijdonk. Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari legenda tim nasional Belanda era 90-an, yaitu Pierre van Hooijdonk yang diketahui punya darah Maluku. Striker 23 tahun itu bermain untuk klub Liga Italia yakni Bologna, setelah didatangkan dari kontestan Eredivisie yaitu SC Heerenveen. Selama semusim bermain untuk SC Heerenveen, Sidney van Hooijdonk sukses membukukan 26 gol dan 2 assist dari 64 kali penampilan. Itulah yang membuat Sidney van Hooijdonk direkrut oleh Bologna dan langsung mengambil peran penting dalam keberhasilan timnya melaju ke Liga Champions musim depan. Dalam sebuah kesempatan, Sidney van Hooijdonk menjelaskan kalau dirinya masih ingin menunggu panggilan tim senior Belanda mengikuti jejak sang ayah. Tapi sampai sekarang, Sidney van Hooijdonk belum masuk tim senior, bahkan pelatih Ronald Koeman tidak memanggilnya ke Belanda untuk Euro 2024. Atas dasar keadaan tersebut, PSSI dirasa bisa kembali membujuk Sidney van Hooijdonk agar mau bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sidney van Hooijdonk dinilai tepat mengisi kebuntuan di lini serang timnas Indonesia yang terbilang sulit menciptakan peluang hingga gol. Apalagi jika Ole Romeni gagal gabung timnas Indonesia, maka Sidney van Hooijdonk bisa menjadi alternatif untuk mengisi lini depan skuad Shin Tae-yong. Klub Denmark Copenhagen seolah memberi kode soal Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia itu diisyaratkan segera menjadi WNI. Dalam sebuah postingan di media sosial ada kode Kevin Dix soal Indonesia. Lewat caption bendera, Kevin Dix diindikasikan segera berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Nama Kevin Dix memang sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor tersebut sudah lama muncul sejak tahun 2020. Sejak saat itu banyak dinamika yang terjadi. Kevin Dix saat itu menyebut sangat tertarik membela timnas Indonesia. Namun keinginannya tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari PSSI. Saat itu PSSI mengindikasikan bahwa akan sulit menaturalisasi Kevin Dix, sebab sang pemain sudah pernah memperkuat Belanda lebih dari 3 kali setelah berusia 21 tahun. PSSI pun diketahui sempat mendekati Kevin Dix lagi, namun diduga sang pemain mulai tidak responsif. Diduga sang pemain masih berharap dipanggil Belanda di tengah karirnya yang sedang oke. Seiring berjalannya waktu saat ini, Kevin Dix mulai mendekat lagi dengan Indonesia. Dan kode dari Copenhagen bisa saja segera menjadi kenyataan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta setiap klub Liga 1 memainkan pemain timnas Indonesia senior ataupun kelompok umur. Hal itu bagus untuk perkembangan timnas. Liga 1 2024-2025 akan mulai bergulir pada 9 Agustus 2024.
Erick Thohir mengatakan kuota pemain asing Liga 1 memang sudah ditambah menjadi 8 meskipun hanya 6 yang dapat turun laga. Dia pun mengingatkan agar pemain timnas Indonesia harus menjadi prioritas utama meskipun ada pemain asing. Saya minta semua klub partisipasi. Yang mau pakai pemain asing boleh, yang punya pemain timnas wajib memainkan, kata Erick Thohir. Dia menyebut langkah itu pun bertujuan agar Liga 1 membuat para pemain timnas Indonesia dapat meningkat kualitasnya. Hal itu agar performa mereka dapat mendompleng performa timnas Indonesia. Tentu untuk kebaikan bersama supaya punya produk liga yang bagus, katanya. Erick Thohir mengatakan jadwal timnas Indonesia yang masuk dalam kalender FIFA dan Liga 1 pun sudah dikelola dengan baik. Pasalnya, pihaknya sudah mengatur jadwal keduanya dalam durasi 3 tahun agar tidak bentrok. Kami sudah sepakat soal jadwal timnas Indonesia dan Liga dengan durasi 3 tahun. Ini supaya tidak merugikan timnas dan Liga, tutup Erick. Penyerang keturunan milik FC Utrecht Ole Roemeny memberikan responsnya usai diajak membela timnas Indonesia. Respons Ole Roemeny itu dibeberkan oleh pengamat sepak bola Indonesia lewat kanal YouTube-nya, yakni Bung Harpa. Dalam videonya tersebut, Bung Harpa membeberkan bukti percakapannya dengan rekannya yang sempat bertemu dengan Ole Roemeny. Pada pertemuan itu, rekan Bung Harpa mengajak penyerang berusia 24 tahun itu untuk membela timnas Indonesia. Mendapat ajakan tersebut, Ole Roemeny memberikan jawaban bahwa dirinya memiliki banyak pertimbangan sebelum menerima pinangan PSSI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, kata ex penyerang NEC Nijmegen tersebut. Meski memiliki banyak pertimbangan, Ole Roemeny memberi kode bahwa proses naturalisasinya berada di arah yang bagus atau tepat, tapi sudah ke arah yang bagus, lanjut Roemeny. Belakangan ini memang Ole Roemeny tengah diperbincangkan dan diprediksi bersedia dinaturalisasi setelah sempat bersuah foto dengan Ivar Jenner dan Jay Itzes kala FC Utrecht menghadapi Venezia. Di laga uji coba tersebut, Jay Itzes berhasil membawa Venezia menang dengan skor 2-1. Sementara itu, Ole Roemeny berhasil mencetak gol dan Ivar Jenner harus menjadi penghangat bangku cadangan. Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bakhdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bakhdim tersebut. Diketahui, Fardy Bakhdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Teo Eon, Shane Patinama, Tom Hay, Jay Itzes hingga yang terbaru Calvin Verdong. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya.